Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Anissa dengan NIM 2514070018, dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan soal-soal. Yang pertama, geometri bangun ruang. Yang kedua, kesejajaran dan kesebangunan. Yang ketiga, satuan panjang, waktu dan berat. Yang keempat, jarak, kecepatan, luas dan debit. Yang kelima, penyajian data. Yang keenam, pemusatan data. Soal yang pertama, geometri bangun ruang. Sebuah kubus memiliki volume yang sama dengan sebuah balok. Kubus memiliki panjang rusuk 10 cm, balok memiliki panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Yang ditanya, berapa tinggi balok agar volumenya sama dengan volume kubus? Jawab. Yang pertama, hitung volume kubus. Volume sama dengan S kubik sama dengan 10 kubik sama dengan 1000 cm kubik. Yang kedua, volume balok. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 1000 sama dengan 20 kali 10 kali tinggi. Sama dengan 1000 sama dengan 200 T. T sama dengan tinggi sama dengan 1000 per 200 sama dengan 5 cm. Jadi tinggi balok ialah 5 cm. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah tabung memiliki tinggi 15 cm dengan luas permukaan total 1256 cm kuadrat. Gunakan PR sama dengan 3,14. Luas permukaan tabung LP sama dengan 2 PR dalam kurung R tambah T tutup kurung. Berapa jari-jari tabung? 1256 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R dalam kurung R ditambah 15 tutup kurung. Kemudian kita sederhanakan, 1256 sama dengan 606,28 R. Buka kurung, R ditambah 15 tutup kurung, bagi kedua sisi dengan 6,28. 1256 per 6,28 sama dengan R buka kurung, R tambah 15 tutup kurung. 200 sama dengan R kuadrat ditambah 15R. Kemudian kita pindahkan, R kuadrat ditambah R ditambah 15R, didapat hasilnya 8 cm. Yang ketiga, kesejajaran dan kesebangunan. Sebuah tiang berdiri tegak di tanah pada saat tertentu. Bayangan tiang tersebut panjangnya 12 meter. Pada waktu yang sama, seorang siswa dengan tinggi 160 cm memiliki panjang bayangan 4 meter. Berapa tinggi tiang tersebut? Mari kita jawab. Karena cahaya matahari sama, segitiga tiang bayangan dan siswa bayangan adalah sebangun, maka gunakan perbandingan. Tinggi tiang per panjang bayangan tiang sama dengan tinggi siswa per bayangan siswa. Kemudian kita masukkan angka. Tinggi per 12 sama dengan 160 per 4. 160 per 4 sama dengan 40. Tinggi sama dengan 12 kali 40 sama dengan 480 cm. Kemudian ubah ke meter menjadi 480 cm sama dengan 4,8 meter. Maka tinggi tiang adalah 4,8 meter. Soal selanjutnya, panjang sebenarnya antara dua kota adalah 150 km. Pada peta, jaraknya 6 cm. Berapa skala peta tersebut? Kemudian kita jawab, ubah 150 km
ke sentimeter. Kemudian 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. 150 dikali 100.000 sama dengan 15.000 sentimeter. Skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya, 6 per 15.000. Kemudian kita sederhanakan, 6 bagi 6 sama dengan 1, maka 15.000 bagi 6 sama dengan 2.500. Kemudian jadi skala sama dengan 1 banding 2.500. Soal yang kelima yaitu satuan waktu. Sebuah kegiatan dimulai pada pukul 7.40. Kegiatan pertama berlangsung 1 jam 35 menit, kemudian istirahat 25 menit, dan dilanjutkan kegiatan kedua selama 50 menit. Yang ditanya, pukul berapa kegiatan tersebut berakhir? Kemudian kita jawab. Langkah pertama, jumlahkan seluruh waktu, 1 jam 35 menit, 25 menit, dan 50 menit. Ubah ke menit, 1 jam 35 menit ialah 95 menit. Kemudian total waktu 95 ditambah 25 ditambah 20 sama dengan 170 menit. 170 menit sama dengan 2 jam 50 menit. Kemudian masuk ke langkah yang kedua, tambah ke waktu mulai. Pukul 7.40 ditambah 2 jam sama dengan 9.40. 9.40 ditambah 50 menit sama dengan 10.30. Maka kita dapat hasilnya pada pukul 10.30. Soal yang keenam, satuan berat. Seorang pedagang memiliki berat 3,5 kg beras, gula 1,250 gram, tepung 0,75 kg. Yang ditanya, berapa total berat semua barang tersebut dalam 1 gram? Kemudian kita jawab. Yang pertama, ubah semua ke gram. 3,5 kg sama dengan 3.500 gram. 1,250 gram sama dengan 1,250 gram. 0,75 kg sama dengan 750 gram. Kemudian kita jumlahkan 3.500 ditambah 1.250 ditambah 750 sama dengan 5.500 gram. Maka total berat semuanya adalah 5.500 gram. Kemudian soal yang ketujuh, jarak kecepatan. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B. Bus tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam selama 1 jam 20 menit. Kemudian bus berhenti selama 10 menit, lalu melanjutkan perjalanan sejauh 40 km dengan kecepatan 80 km per jam. Yang ditanya, berapa total waktu perjalanan bus tersebut? Kemudian kita jawab. Langkah pertama, ubah waktu ke jam. 1 jam 20 menit sama dengan 1 tambah 20 per 60 sama dengan 4 per 3 jam. Langkah kedua, hitung waktu perjalanan waktu. Hitung waktu perjalanan kedua. Tinggi sama dengan 40 per 80 sama dengan 0,5 jam sama dengan 30 menit. Langkah ketiga, total waktu. Perjalanan pertama 1 jam 20 menit. Kemudian istirahat selama 10 menit. Kemudian melanjutkan perjalanan kedua selama 30 menit. Maka kita totalkan 1 jam 20 menit ditambah 10 menit ditambah 30 menit sama dengan 2 jam. Maka total waktu perjalanan adalah 2 jam. Kemudian soal yang ke-9, yang ke-8. Soal ke-8, sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 30 meter kali 20 meter
Di salah satu sisi taman dibuat kolam setengah lingkaran dengan diameter 20 meter. Yang ditanya, hitung luas seluruh taman dalam kurung N sama dengan 3,14. Kemudian kita jawab, langkah yang pertama, luas lahan. Luas sama dengan 28 kali 28 sama dengan 784 meter kuadrat. Langkah yang kedua, luas kolam. Luas sama dengan PR kuadrat sama dengan 22/7 dikali 7 kuadrat sama dengan 154 meter kuadrat. Langkah yang ketiga, luas sisi. 784 dikurang 154 sama dengan 630 meter kuadrat. Maka luas lahan sisa adalah 630 meter kuadrat. Soal yang ke-9, debit. Sebuah bak penampung berisi 2.400 liter air. Air dikeluarkan melalui keran pertama dengan debit 20 liter per menit selama 30 menit. Kemudian keran kedua dibuka dengan debit 40 liter per menit hingga bak kosong. Yang ditanya, berapa menit total waktu yang diperlukan agar bak kosong? Kemudian kita jawab. Langkah pertama, air yang keluar dari keran pertama 20 kali 30 sama dengan 600 liter. Langkah yang kedua, sisa air 2.400 dikurang 600 sama dengan 1.800 liter. Langkah yang ketiga, waktu untuk menghabiskan sisa air adalah 1.800 per 40 sama dengan 45 menit. Langkah keempat, total waktu 30 tambah 45 sama dengan 75 menit. Maka total waktu yang diperlukan adalah 75 menit. Soal yang ke-10, penyajian data. Data jumlah pengunjung perpustakaan selama 5 hari ditunjukkan pada tabel berikut. Hari dan pengunjung. Hari Senin 120, hari Selasa 150, hari Rabu 130, hari Kamis 170, dan hari Jumat 160. Jika data tersebut disajikan dalam diagram batang, hari apa yang menunjukkan kenaikan pengunjung paling besar dibanding hari sebelumnya? Kemudian kita jawab, hitung selisih pengunjung tiap hari. Yang pertama, Selasa ke Senin 150 dikurang 120 sama dengan 30. Hari Rabu ke hari Selasa 130 kurang 150 sama dengan min 20. Jadi ia menurun. Kemudian hari Kamis ke hari Rabu sama dengan 170 dikurang 130 sama dengan 40. Hari Jumat ke hari Kamis sama dengan 160 dikurang 170 sama dengan min 10. Jadi ia menurun juga. Maka kenaikan terbesar adalah 40 pengunjung terjadi dari hari Rabu ke hari Kamis. Jadi jawabannya ialah hari Kamis. Kemudian soal yang kedua, penyajian data. Sebuah kelas terdiri dari 40 siswa. Diagram lingkaran menunjukkan bahwa 25% siswa menyukai matematika, 30% menyukai bahasa Indonesia, sisanya menyukai IPA. Berapa banyak siswa yang menyukai IPA? Maka kita jawab, total persentase diketahui 25% ditambah 30% sama dengan 55%. Sisanya 100% dikurang 55% sama dengan 45%. Maka kita jumlahkan, maka jumlah siswa IPA 45% dikali 40 sama dengan 0,45 dikali 40 sama dengan 18. Maka jumlah siswa yang menyukai IPA ialah 18 orang. Lanjut ke soal nomor 11, yaitu pemusatan data MEAN yang pertama. Nilai ulangan matematika 10 siswa adalah sebagai berikut: 6, 7, 8, 9, X, 7, 8, 6, 9, dan 10. Jika rata-rata MEAN nilai siswa tersebut adalah 8, maka tentukan nilai X.
Maka kita jawab, langkah yang pertama, hitung jumlah seluruh data berdasarkan mean. Jumlah data sama dengan 10 kali 8 sama dengan 80. Langkah yang kedua, jumlah data yang diketahui 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 10, hasilnya adalah 70. Maka langkah yang ketiga, kita tentukan nilai X-nya. 70 ditambah X sama dengan 80. Maka X sama dengan 10, maka nilai X tadi ialah 10. Kemudian pemusatan data median yang kedua. Berikut data tinggi badan siswa dalam sentimeter. 150, 155, 160, 150, 165, 170, 155, 160, dan 165. Kemudian yang ditanya, tentukan median dari data tersebut. Kita jawab, langkah yang pertama, urutkan data dari kecil ke yang besar. Langkah yang kedua, kita tentukan jumlah data, maka jumlah data sama dengan 9, maka ia ganjil. Langkah yang ketiga, tentukan median. Median adalah data ke 9 tambah 1 per 2 sama dengan 5. Data kelima sama dengan 160, maka median adalah 160 cm. Soal yang keempat, satuan panjang. Seorang pelari berlari di lintasan. Ia berlari 1000,25 km, lalu melanjutkan dari sejauh 750 meter. Selain itu, ia berjalan santai sejauh 500 cm. Yang ditanya, berapa total jarak yang ditempuh pelari tersebut dalam satuan meter? Jawab, ubah sebuah satuan ke meter. 1,25 km sama dengan 1250 meter. 7.700. Soal yang keempat, seorang pelari berlatih di lintasan. Ia berlari sejauh 1,25 km, lalu melanjutkan lari sejauh 750 meter. Selain itu, ia berjalan santai sejauh 500 cm. Yang ditanya, berapa total jarak yang ditempuh pelari tersebut dalam satuan meter? Kita jawab. Yang pertama, ubah semua satuan ke meter. 1,25 km sama dengan 1250 meter. 750 meter sama dengan 750 meter. 500 cm sama dengan 5 meter. Kemudian kita jumlahkan. 1250 ditambah 750 ditambah 5 sama dengan 2005 meter. Sekian pembahasan soal dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.